Mudah-mudahan nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat. Nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin. Nikmat hidup Allah sempurnakan dengan pungkasan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka nikmat menjadi bagian besar dari kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang paling mahal setelah nikmat iman dan Islam tentunya. Karena itu kalau nikmat-nikmat yang kecil saja kita wajib untuk mensyukurinya, maka lebih-lebih nikmat yang besar, nikmat yang mahal. Sebetulnya nikmat itu nggak ada yang kecil. Semua nikmat itu besar dari Allah. Hanya saja kadang-kadang kita meremehkan satu nikmat dan kemudian fokus sama satu nikmat yang lain. Kalau kita mau tahu diri, kalau kita mau sadar diri, semua nikmat Allah itu besar. Karena itu wajib kita untuk bersyukur atas seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Apalagi nikmat bagaimana Allah takdir kita menjadi bagian besar dari kemuliaan umat Nabi Muhammad. Kita ini menjadi sebaik-baik umat. Kita ini menjadi sebaik-baik umat bukan karena fisik kita paling kuat, umur kita paling panjang, ibadah kita paling banyak, bukan. Murni kita ini menjadi sebaik-baik umat karena Nabi kita sebaik-baiknya Nabi. Kita ini menjadi umat yang kancrit tapi masuk surganya duluan karena Nabi kita dan Nabi yang masuk surganya duluan dibandingkan dengan Nabi-Nabi yang lain. Kita ini menjadi umat yang paling disayang oleh Allah. Apa sebab? Karena sebab Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang paling disayang oleh Allah. Karena begitu sayangnya Allah kepada kita, Allah berikan jatah kepada kita untuk masuk surga itu paling besar. Hanya untuk satu generasi umat Nabi Muhammad, Allah berikan kepada kita jatah masuk surga itu 2/3 dari surga. Surga itu sejauh mata mandang itu surga, seluas langit dan bumi itu surga, ratusan tingkat, ada 120 sof. Begitu luas dan besarnya surga, 2/3-nya menjadi jatahnya kita, satu generasi umat Nabi Muhammad SAW. Sementara sepertiga yang lain, sisanya Allah peruntukkan untuk umatnya 124.000 nabi, 313 rasul, dan 25 diantaranya Allah sebutkan satu persatu nama mereka ada dalam Al-Quran. Bayangkan, coba kalau kita bukan umat Nabi Muhammad, rebutan kita sama sepertiga tadi itu. Beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad, Allah kasih kita jatah paling besar untuk masuk surga. Mudah-mudahan dari surga semuanya. Coba bayangkan, pernah nggak kita mikir, lah iya, coba saya ini bukan umat Nabi Muhammad, apa ya mulia-mulianya saya ini? Kita ini kalau bukan umat Nabi Muhammad, apa letak kemuliaan kita di mana? Coba cari. Bahkan mungkin nih, kalau kita ini bukan umat Nabi Muhammad, tamat riwayatnya kita. Kalau kita ini bukan umat Nabi Muhammad, udah jelas nasibnya kita nanti di akhirat bagaimana. Bisa kita bayangkan kalau seandainya kita bukan umat Nabi Muhammad, kita mau ngadep kepada Allah, ini modalnya apa? Sehingga kita pantas masuk surga. Apa sholatnya kita nggak pernah khusyuk sampai sekarang? Apa puasanya kita yang hanya perut sama kerongkongan yang puasa, tapi mata, telinga, lisan, hati, pikiran nggak pernah libur dari puasa, nggak pernah libur dari maksiat, nggak pernah puasa, kenyang terus ini mata sama maksiat. Apa puasa seperti itu yang mau kita sodorkan kepada Allah? Ya Allah, saya pantas masuk surga loh, puasa saya seperti ini loh. Puasa yang mana? Apa zakatnya kita? Ya Allah, zakatnya kita ini masih sanggup zakat fitrah. Zakat mal pernah ngitung kita, yang jutaan itu loh. Minimal kita pernah ngitung, apakah saya ini termasuk mereka yang wajib ataukah tidak. Ngitung aja nggak pernah kita ini. Zakat fitrah, ya Allah,
beli beras yang paling murah, yang dia sendiri makan nggak mau itu, dikasihkan orang lain sebagai zakat. Insya Allah kasih kucingnya muntah, kasihkan orang lain. Yang penting bukan saya yang makan, yang penting bukan anggora saya, kucing Persia saya yang makan, tapi dikasih menungso tanggane. Haji, ya Allah, kita yang belum takdir haji, yakin kita ini kalau bakal haji, mudah-mudahan haji semuanya. Tapi kan kita nggak tahu nasib kita ini bagaimana. Yang sudah pernah haji yakin hajinya mabrur. Loh, kalau kita bukan umat Nabi Muhammad sudah kehilangan harapan kita ini. Tamat riwayat kita. Udah kita bisa pastikan nasibnya kita nanti di akhirat. Wah, surga itu waduh rasanya. Untung ketika ibadah kita ini masih diragukan antara potensi diterima dengan resiko ditolak lebih gede resiko ditolak, kita masih punya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita ini masih punya harapan. Bukan sembarang harapan kepada Rasulullah ini. Ini bukan sembarang harapan. Kita masih punya cinta kepada Rasulullah. Ini bukan sembarang modal. Coba kalau kita ini umatnya Nabi Musa, terus ibadahnya kita masih penuh celah seperti ini, mau minta syafaatnya Nabi Musa nggak ngasih syafaat kepada umatnya, nasibnya kita gimana nanti di akhirat? Kita mau minta tolong kepada siapa? Nabi Ibrahim nggak punya hak. Semua nabi mengatakan apa? Nafsi. Aduh, umatku, aku ini juga punya kesibukan. Kata para anbiya, semua para utusan Allah mengatakan nafsi. Urusanku. Cuman satu nabi, cuman satu utusan, satu rasul yang mengatakan analah. Syafaat. Aku yang mesti syafaat. Siapa? Subhanallah. Coba bayangkan kalau kita bukan umat Nabi Muhammad, apa yang terjadi sama kita? Nabi Musa itu kepingin jadi umat Nabi Muhammad, ditolak sama Allah. Kita ini nggak pernah minta, dikasih sama Allah. Reganono nikmat itu, dihargai nikmat, apalagi nikmat sebesar semahal nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nggak ada alasan buat kita untuk tidak bergembira akan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada alasan. Kita ini menjadi mulia karena Nabi Muhammad. Tok, wis, mari. Siapa kita coba? Kalau bukan karena Nabi Muhammad, siapa kita? Coba bayangkan. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, siapa kita? Siapa kita ini? Dibandingkan umat-umat terdahulu, nggak ada artinya. Subhanallah. Beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau anak kita lahir, kita kan seneng ya. Ada orang tua anaknya lahir nggak seneng? Pasti setiap orang tua anaknya lahir seneng. Padahal anaknya belum tentu menjadi rahmat buat orang tuanya, belum tentu. Padahal anaknya belum tentu nolong dia nanti di akhirat. Ingat aja belum tentu. Ngoleh apa mana? Apalagi nolong. Masing-masing punya keadaan yang genting nanti ada di akhirat. Mudah-mudahan selamat kita sekeluarga semua. Nah pertanyaannya, kalau anak kita lahir yang belum tentu jadi rahmat, yang belum tentu ngasih syafaat, ingat nolong, nyari kita nanti di akhirat. Lah masuk lahirnya orang yang nyari kita nanti di akhirat. Lahirnya orang yang jelas ngasih syafaat kepada kita nanti di akhirat. Lahirnya orang yang pasti menjadi rahmat bukan hanya untuk kita tapi untuk alam semesta. Kita nggak senang. Anak kita lahir senang. Rasulullah lahir biasa saja, aneh. Anak lupa sama orang tua itu parah. Bagaimana mungkin seorang umat lupa sama nabinya? Kadang-kadang menjadi aib. Kapan anak nggak kenal siapa orang tuanya. Lah bagaimana mungkin seorang umat nggak kenal siapa nabinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tua kalau pan punya anak diinget-inget ulang tahunnya ya kan? Saya yakin jenengan kalau ditanya ulang tahunnya anaknya jenengan apal. Masih olimo anaknya apal. Oh ini tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Selisih sekian bulan, sekian tahun, ini yang lahir yang kedua, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Lah masuk kita ini nggak ingat.
ulang tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Rasulullah butuh diperingati hari ulang tahunnya, hari kelahirannya. Kita yang butuh. Kita yang butuh. Bukan kita ngasih kado. Bukan. Ini semuanya adalah untuk keuntungan kita semuanya, bukan untuk keuntungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini kalau masuk Ramadan kan berharap ketemu Lailatul Qadar ya. Saya mau tanya, kalau nggak ada Lailatul Maulid, malam kelahiran Nabi Muhammad, apakah ada Lailatul Qadar? Ada Lailatul Qadar. Kalau nggak ada malam kelahiran Nabi Muhammad. Setiap masjid, setiap musola ngadakan nuzul Quran setiap tanggal 17. Kalau nggak ada 12 Rabiul Awal, ada 17 Ramadan. Turun kepada siapa Al-Quran kalau nggak lahir Nabi Muhammad di tengah-tengah kita? Kapan 30 hari sempurna kita selesaikan Ramadan, kita ketemu dengan Lebaran. Masya Allah, senangnya setengah mati kita. Saya mau tanya, kalau nggak ada malam kelahiran Nabi Muhammad, apakah ada malam Lebaran? Dari sini kan sudah cukup menjadi alasan buat kita untuk jangan sampai kita nggak bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Ingat loh ya, kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad itu pengakuan yang belum tentu absah, yang belum tentu mendatangkan pengakuan juga dari Rasulullah, yang belum tentu dilegitimasi, stempel oleh Rasulullah. Maka kita butuh upaya, termasuk diantara upaya agar pengakuan kita ini diakui oleh Rasulullah, bahwa kita adalah umat beliau, sehingga kita pantas untuk masuk surga bersama beliau, pantas untuk mendapatkan syafaatnya beliau, cinta sama beliau. Termasuk cinta kita kepada Rasulullah, ya ingat kepada hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senang dengan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mau coba tengok. Orang kenalnya 12 Rabiul Awal itu pokok tanggal abang perayaan. Wis, mari wis. Rekreasi kemana, tapi hadir untuk memperbanyak sholawat, hadir majelis, atau sholawatan sendiri, atau puasa misalnya sebagaimana Nabi puasa dalam rangka bersyukur atas beliau dilahirkan ada di hari Senin. Banyak di antara saudara-saudara kita ini nggak mau tahu, cuek bebek sama hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu beruntung buat kita, berbahagialah buat kita yang ditakdir oleh Allah bisa berbahagia atas hari kelahiran Nabi Muhammad. Beruntung, karena banyak orang lain tidak ditakdir seperti itu. Beruntung kita ini tidak ditakdir oleh Allah menjadi orang-orang yang lupa akan kemuliaan Rasulullah SAW. Kadang-kadang orang mengatakan gini, maaf ya, kadang-kadang orang mengatakan ngapain memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad? Loh, yang ngomong kadang-kadang anaknya ulang tahun diperingati tadi. Loh, ya nggak benar sih. Ngapain? Rasulullah itu sama seperti kita. Sama yang mana? Saya mau tanya. Bayi yang mana kapan lahir matanya langsung bercelak? Bayi yang mana kapan lahir pusarnya sudah terputus, sudah terhitan, sehingga auratnya tidak pernah seorang pun wanita pernah menyaksikan. Bayi yang mana yang lahir seperti ini? Kok ngomong Rasulullah sama seperti kita? Is biasa wae, jual lebih. Kurang, kan lebih. Kurang, nggak tahu diri kita ini menjadi mulia karena siapa? Bayi yang mana kapan lahir berbarengan dengan nur, wamtala'atis samawati anwar, 7 lapis langit terang seperti siang karena nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayi yang mana 9 bulan 10 hari sampai proses kelahiran sempurna, ibunya nggak ngerasakan sakit sama sekali. Bayi yang mana? Kok ada orang sekarang ngomong Nabi Muhammad itu sama seperti kita? Gak kudu meruwes tahu ya rasanya. Sebagaimana kita nggak boleh melebih-lebihkan kemuliaan Rasulullah, ingat. Di sisi yang lain kita nggak boleh ngurang-ngurangi kemuliaan Rasulullah. Itu yang harus kita pahami. Sehebat-hebatnya Rasulullah tetap Abdullah wa Rasuluh, hambanya Allah, makhluknya Allah, ciptaannya Allah, dan utusannya Allah. Tapi bukan sembarang hamba, bukan sembarang ciptaan, bukan sembarang utusan. Itu yang harus kita paham. Abdullah wa Rasuluh, iya, tapi khairul anbiya, sebaik-baik Nabi, Sayyidul Mursalin, pemimpin para Rasul. Bahkan nanti ada di akhirat semua para anbiya,
berada di bawah panji yang dipegang langsung oleh tangan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua para nabi itu kapan masuk surga yang dicari Rasulullah. Di mana Rasulullah? Rasul duduk di situ. Duduk di situ para nabi itu. Kalau memang nabi itu sama seperti kita, kenapa kita diperintah oleh Allah untuk mengikuti beliau? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kita wajib untuk mengikuti Rasulullah. Kalau kita nggak mengikuti Rasulullah, kita kenal Islam dari mana? Bisa sholat bagaimana? Kenal Allah dari mana? Bagaimana mungkin orang semulia beliau disamakan dengan kualitas orang seperti kita? Tapi kan manusia sama seperti kita. Itu ucapan sama seperti ucapannya Abu Jahal Abu Lahab. Tahu nggak Abu Jahal Abu Lahab itu nggak mau iman kepada Rasulullah? Karena sebab apa? Karena sebab mereka mengatakan sebagaimana berfirman dalam Al-Quran. Jadi ucapannya Abu Jahal Abu Lahab itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Ma li hadzal rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Masa nabi seperti ini? Keluar masuk pasar sama seperti kita. Makan, minum sama seperti kita. Tidur, kawin, bisa sakit sama seperti kita. Menolak akan kerisalahan Rasulullah. Jangan sampai ada seorang umat Nabi Muhammad yang dia tidak menjadi mulia kecuali karena Nabi Muhammad, yang tidak bisa ada seorang pun menolong dia kecuali Nabi Muhammad. Justru dia mengatakan Nabi Muhammad itu biasa, sama seperti kita manusia. Loh, kalau Abu Jahal Abu Lahab menafikan kerisalahan Rasulullah, hukumnya kafir. Hati-hati. Umat Nabi Muhammad ngurang-ngurangi kemuliaan Rasulullah dan menafikan akan kemuliaan Rasulullah, akibatnya sama loh. Termasuk kesempurnaan iman kepada Rasulullah, kata para ulama, adalah kita wajib mengakui bahwa tidak ada makhluk seperti Rasulullah. Gak ada ciptaan sekelas Rasulullah. Gak ada utusan kecuali mereka semuanya keutamaannya di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bermaulid itu teknis. Itu adalah teknis. Yang penting hati kita senang dengan hari kelahiran Rasulullah. Nggak bermaulid nggak masalah. Tapi tidak bergembira atas kelahiran Rasulullah itu yang menjadi masalah. Tidak bermaulid itu bukan urusan akidah. Tapi tidak bergembira akan kelahiran Rasulullah itu urusan akidah. Mafahim yajibu an tusahhah, itu adalah pemahaman yang wajib untuk diluruskan. Jangan sampai orang salah paham. Adapun teknis bagaimana kita bergembira atas kelahiran Rasulullah terserah. Mau puasa, mau berbanyak sholawat, mau ngadain peringatan maulid, terserah, itu teknis. Yang penting dalam hati, ya Allah, beruntungnya ya saya menjadi umat Nabi Muhammad. Kalau ada Nabi Muhammad, ya Allah, saya ini Ramadan ngarep ketemu Lailatul Qadar. Ini malam maulid ini, kalau nggak ada malam maulid, nggak ada Lailatul Qadar. Masuk saya nyari-nyari Lailatul Qadar, ada malam maulid, kita biasa saja. Wah, perasaan seperti ini harus ada. Itu urusan akidah. Itu urusan akidah. Nggak bermaulid nggak masalah. Tapi jangan sampai kita tidak bergembira akan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dibandingkan orang seperti kita, hadirin hadirat. Rasulullah dibandingkan dengan para nabi jauh lebih menang Rasulullah. Para anbiya itu mulia semuanya, tapi tidak ada kemuliaan mereka yang melebihi kemuliaan Rasulullah. Nabi Nuh itu dakwah 950 tahun, yang selamat cuma 70 orang. Lah Rasulullah meninggalnya sudah 14 abad yang lalu. Umatnya tambah banyak. Udah meninggal badan. Nabi Nuh itu hidup 950 tahun dakwah, sing selamat 70. Rasulullah meninggal 1400 tahun yang lalu. Tapi umatnya tambah banyak. Ayo coba. Nabi Idris, Allah muliakan Nabi Idris itu dengan firman-Nya, wa rafa'nahu makanan aliyya, kami meninggikan posisi Idris di tempat yang tinggi, tempat yang mulia. Di mana? Khilaf di antara mufassirin, para ahli tafsir. Ada yang bilang langit keempat, langit keenam, langit ketujuh. Bahkan ada yang bilang pura-pura ketinggalan sandal ada di surga sampai sekarang. Mau langit keempat, keenam, ketujuh, surga, itu semuanya adalah tempat-tempat yang pernah disinggahi oleh kaki mulia Rasulullah SAW. Saya mau tanya, yang pernah sampai Sidratul Muntaha selain Rasulullah siapa?
Bukan saya ngomong para nabi nggak mulia, mulia, tapi tenggelam kemuliaan mereka di bawah kemuliaan Rasulullah SAW. Ketika ada emas sama perak, ya gak ketol oleh perak. Apalagi batu kali seperti kita ini, di display jajar sampai emas, alhamdulillah bisa. Waktu kali ono dek jero etalase di display dengan emas dijajarno sampai perak, alhamdulillah. Kita ini batu kali cuman ternisbat di display dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki umat Kanjeng Nabi Muhammad iki lho, subhanallah. Kalau nggak ada Rasulullah, disepai orang kita ini. Kalau nggak ada Rasulullah, nggak ada harganya, nggak ada nilainya sama sekali. Nggak ada harganya, nggak ada nilainya sama sekali. Nabi Ibrahim itu baru selamat dari api dunia ketika dibakar oleh Raja Namrud. Iya. Tapi Rasulullah selamat dari api neraka. Rasulullah itu kalau ngasih syafaat kepada umatnya bukan bengak-bengok dari atas, tapi terjun masuk ke dalam neraka. Dengan tangan mulia beliau sendiri ngentas umatnya satu-satu. Selamat beliau dari api neraka. Loh kok iso Bib? Loh, sebagaimana Allah mampu membuat Nabi Ibrahim selamat dari api dunia, nggak ada bedanya. Buat kita api dunia dan api neraka itu ada bedanya, tapi buat Allah nggak ada bedanya itu. Apakah masuk akal kalau ada orang mengatakan lebih susah bagi Allah untuk membuat api neraka itu dingin buat Rasulullah daripada api dunia untuk Nabi Ibrahim? Nggak ada yang susah. Buat kita ada bedanya api neraka dengan api dunia. Buat Allah sama. Sebagaimana Allah mampu untuk membuat api dunia menyelamatkan Nabi Ibrahim, Allah juga sangat mampu untuk membuat api neraka itu menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama. Nabi Musa alaihissalam diberi mukjizat membelah lautan pakai alat tongkat, alat bantu masih. Iya. Rasulullah membelah bulan tangan kosong. Ya apa sih? Ini saya sebutkan bukan hasil pemikiran saya. Ini ada di kitab semuanya nih. Ini ada di kitab semuanya ini. Wah, ini ilmu cocok logi. Bukan cocok logi, ini di kitab semuanya ini. Banyak kitab tafsir menyebutkan ini. Nabi Musa itu kapan mendengar kalamnya Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Kapan Nabi Musa itu mendengar kalamnya Allah secara langsung ada di Bukit Tur Sina, itu kepingin ketemu. Singkat cerita, ditolak permintaan Nabi Musa. Rasulullah nggak pernah minta ketemu, tapi Allah yang kepingin ketemu. Di Amul Huzun ketika tahun itu ada tahun kesedihan, tahun duka bagi Rasulullah. Kenapa? Pertama, Siti Khadijah meninggal. Selang berapa bulan, paman Abu Thalib yang selalu setia mendukung Rasulullah, melindungi Rasulullah, menjadi tamang hidup Rasulullah, meninggal. Sedih Rasulullah, terpukul. Istri tercinta meninggal, paman yang setia meninggal, terpukul Rasulullah. Maka singkat cerita, Allah minta Jibril dan Buraq untuk menjemput Rasulullah SAW. Allah yang kepingin ketemu. Cekno seneng, cekno lali ambek sumpeke, biar terhibur, biar keselibur. Allah, bukan ya Allah aku sedih, hibur aku. Enggak. Ya Allah aku sumpek, aku kepingin berjumpa denganmu. Enggak. Allah yang kepingin. Nabi Musa mulia, tapi Rasulullah lebih mulia daripada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Sulaiman itu dipaksa menjadi nabi yang kaya. Dipaksa menjadi nabi yang kaya. Lah Rasulullah ditawani dhisik. Maunya apa? Rasulullah itu pernah didatangi malaikat Jibril sama malaikat Ridwan. Kemudian Rasulullah tanya, Jibril, siapa itu? Ini Ridwan ya Rasulullah, malaikat penjaga surga. Oh, ada apa? Ridwan, sampaikan apa hajatnya kamu ketemu Rasulullah? Ya Rasulullah, kata malaikat Ridwan alaihissalam, aku datang karena amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini aku membawa nampan, isinya adalah kunci-kunci dunia. Tambang emas, tambang perak, tambang batu bara, tambang nikel. Semua semuanya ada di situ dah. Maksudnya gimana? Kalau engkau ingin menjadi nabi yang lebih kaya daripada Sulaiman, sekarang saatnya. Kalau ingin menjadi nabi yang lebih kaya, lebih luas daerah kekuasaannya daripada Sulaiman, sekarang saatnya Rasulullah, kata malaikat Ridwan. Rasulullah bingung. Gimana ini? Ini kan tawaran dari Allah. Tawaran untuk Rasulullah kan nggak mungkin jelek ya. Cuman yang mana yang terbaik? Maka Rasulullah tanya kepada Jibril, Jibril, gimana nih?
Jibril ngasih isyarat dengan tangannya. Untuk apa? Terimalah keadaan kamu ya Rasulullah seperti kemarin-kemarin, menjadi nabi yang sederhana sudah. Maka ditolak. Nabi Sulaiman dipaksa, mau nggak mau harus jadi nabi yang kaya. Rasulullah ditawani dhisik. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ridhonya Allah tergantung bagaimana ridho, rela dan puasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berani ngomong orang? Hah? Nabi Muhammad itu sama seperti kita. Kalau sama, di mana letak kemuliaan kamu tanpa Nabi Muhammad? Saya mau tanya. Letak kemuliaan kita itu karena kita meneladani Rasulullah. Bukan letak kemuliaan kita itu ketika kita mengaku saya dengan Nabi Muhammad ini sama. Wah, ini bahaya. Ini nggak boleh. Ini pemahaman harus diluruskan. Kesalahpahaman yang harus dibenarkan. Adapun teknis untuk berbahagia akan kelahiran Nabi Muhammad bebas. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu gantengnya baru separuh gantengnya Rasulullah. Ya. Rasulullah gimana gantengnya? Putune tok iki bisa. Gini apa betul? Cucunya aja seperti ini. Kalau sendiri mau model. Nabi Yusuf itu baru separuh gantengnya Rasulullah. Lagi mana Rasulullah? Sehingga para ulama ini mengatakan, kalau seandainya Zulaikha beserta kawan-kawan perempuannya hidup di masa Rasulullah, yang mereka ketika hidup di masa Nabi Yusuf ngiris-ngiris tangan nggak kerasa, itu kalau seandainya mereka hidup di zaman Rasulullah ngiris-ngiris jantungnya sendiri nggak kerasa. Pertanyaannya sekarang, kenapa wanita-wanita yang hidup di zaman Rasulullah kok nggak ada ngiris-ngiris jantungnya tanpa terasa? Karena Allah berikan kepada beliau Rasulullah apa yang tidak Allah berikan kepada Nabi Yusuf. Allah berikan kepada Nabi Yusuf al-jamal, ketampanan. Rasulullah 2 kali lipat daripada ketampanan Nabi Yusuf. Tapi Allah sempurnakan ketampanan Rasulullah dengan al-jalal, kewibawaan, karisma. Yang ini tidak secara sempurna Allah berikan kepada Nabi Yusuf. Sehingga dikudo Nabi Yusuf itu. Masih ada perempuan-perempuan yang nekat seperti Zulaikha waktu itu. Masih dipamerno gitu Yusuf itu. Rasulullah zaman perempuan yang laki mandang langsung wajah Rasulullah nggak punya mental karena kewibawaan dan karismanya. Apa mana sing wedok? Nggak ada ceritanya musuh Rasulullah berani nantang Rasulullah depan face to face. Semuanya dari belakang. Sering kan kita dengar itu Rasulullah terancam nyawanya tapi diserang dari belakang. Mau pas tidur, mau dibunuh. Kan begitu ya, yang diganti posisinya oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nggak ada yang berani, ayo perang Muhammad, kon musuh aku. Nggak ada. Dalam sebuah literatur sirah, literatur sejarah dikatakan semua musuh-musuh Rasulullah kapan perang, yang di perang itu Rasulullah ikut, itu musuh-musuh Rasulullah selalu berusaha melemahkan Rasul tapi dari sahabat. Yang diincar sama mereka adalah sahabat-sahabatnya, bukan Rasulullah secara langsung. Kenapa? Nggak punya mental. Wedi. Nggak punya mental. Muhammad ini nggak usah dibunuh. Kalau perang cukup dibantai, sahabat-sahabatnya selesai. Lemah dia. Nggak ada yang berani langsung ngadepi Rasulullah SAW. Kewibawaan, karisma. Kewibawaan dan karisma. Nabi Adam, Allah perintah kepada malaikat untuk sujud sama Nabi Adam. Tapi Allah nggak ikut sujud. Rasulullah, Allah perintah malaikat untuk sholawat kepada Rasulullah. Allah ikut sholawat apa enggak? Ikut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Belum malaikat, Allah udah lebih dulu sholawat. Kenapa Allah menyebut zatnya dulu? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ketika Allah perintah malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, apakah ada sekarang malaikat yang masih sujud sama Nabi Adam? Tidak ada. Kenapa? Karena Allah berfirman dengan fi'il madhi, kata kerja lampau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Dulu pernah nate singen niku para malaikat sujud dumateng Nabi Adam. Nah kalau sekarang enggak ada, satu pun enggak ada. Kenapa? Allah Maha benar terhadap firman-Nya. Kalau Allah bilang dulu ya selesai. Namanya pernah kok. Kalau sampai sekarang masih ada, pasti Allah berfirman dengan fi'il mudhari, menunjukkan arti sedang. Tapi untuk Rasulullah gimana? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bukan shallallahu 'alan nabi. Fi'il mudhari yang dipakai.
Ya dulu ala istilzam wal istimrar, yang menunjukkan arti kesenantiasaan. Allah dan malaikat-malaikatnya selalu senantiasa belum pernah berhenti dan terputus untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW. Jenengan ngelihat saya ceramah sekarang, apakah jenengan tahu sampai kapan saya ceramah? Apa tadi Isya terus mandek? Belum tentu, mungkin setengah 8 baru mandek saya, mungkin setengah 9 mek bareng ngono dipecat aku tuh ini. Wah, ada setengah 9 Bib. Paham ya? Jadi sebagaimana jenengan melihat saya sedang ceramah, jenengan nggak tahu kapan berakhirnya. Ketika Allah berfirman, Allah dan malaikat-malaikatnya sedang bersolawat. Siapa yang tahu sampai kapan Rasulullah bersolawat? Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah. Siapa yang tahu? Kapan berakhirnya? Siapa yang tahu? Lawang saya, pekerjaan saya yang nggak tahu kok jenengan. Apalagi pekerjaannya Allah dan pekerjaannya para malaikat. Siapa yang tahu? Apakah ada sekarang malaikat yang sedang bersolawat kepada Rasulullah? Banyak. Kenapa? Malakun, satu malaikat. Malakani atau malakaini, 2 malaikat. Lah kalau malaikatun, banyak malaikat. Banyak malaikat. Ketika Allah perintah malaikat sujud sama Nabi Adam, lah kita wajib sujud sama Nabi Adam. Wajib iman ya. Tapi kita tidak wajib membuktikan keimanan kita kepada Nabi Adam dengan sujud sebagaimana malaikat sujud. Tapi untuk Rasulullah, kita nggak cukup hanya iman kepada Rasulullah, kita wajib membuktikan keimanan kita dengan sholawat dan salam kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wajib kita membuktikan sholawat dan salam kepada Rasulullah sebagai bukti keimanan kita. Kita ini sholat masih batuk sampai retak, saking banyaknya rukuk sampai bungkuk. Tapi sholatnya nggak ada sholawat, batal sholatnya kita. Batal sholatnya kita. Kita ini kalau sholat di rumah, ada yang ketok pintu assalamualaikum, terus kita jawab waalaikumsalam, batal sholatnya kita. Kenapa? Ngomong sama orang berarti. Ngomong sama manusia dalam sholat kan membatalkan sholat. Bicara sama orang lain kan membatalkan sholat. Assalamualaikum, waalaikumsalam, batal. Tapi lihat, dalam sholat kita wajib untuk mengucapkan salam kepada Rasulullah. Wajib untuk berbicara dengan Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu adalah uluk salam sama Rasulullah. Batal sholatnya kita kalau kita nggak mengucapkan salam kepada Rasulullah. Bayangkan, Masya Allah. Terus di mana letak perbedaannya orang yang mengatakan, di mana letak persamaannya orang mengatakan bahwa Rasulullah sama seperti kita? Coba cari kesamaannya Rasulullah sama seperti kita. Ini nggak ketemu. Si ngomong be aku nggak dengan aku sih. Kok ngomong Rasulullah sama seperti kita? Ini orang nggak tahu diri. Udah dipilih jadi umat Nabi Muhammad, tapi dia justru merendahkan kemuliaan Nabi Muhammad. Hati-hati. Nggak boleh. Anda jualan emas, ada orang ngomong itu emas iki perak, gak kudu nembeling sampean. Aku dodolan emas, diarani perak. Gak ada bedanya emas sampai perak, kelirit tok siji bisa. Diarani emas dadak. Rasulullah dikatakan manusia seperti kita, lalu emas sampai batu kali. Apa nggak kurang ajar orang seperti ini? Ini kurang ajar. Nggak bermaulid nggak masalah, tapi mengatakan Rasulullah sama seperti kita, kurang ajar orang ini. Ini kurang ajar ini. Kalau orang kafir ngilokno Rasulullah memang kafir, tapi kita wajib untuk membela Rasulullah. Lah kalau ada umat Nabi Muhammad merendahkan kemuliaan Rasulullah, apa kalau kurang ajar ini? Ini kadang-kadang kita kurang teliti. Kita nggak boleh melebih-lebihkan kemuliaan Rasulullah. Memang hamba Allah, tapi bukan sembarang hamba Allah. Memang Nabi, tapi bukan sembarang Nabi. Allah yang memuliakan beliau. Lah kok kita ingin merendahkan kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau, kan aneh. Yang Tuhan ini siapa sih? Allah kepingin Rasul itu mulia, semulia-mulia. Kita mengatakan Nabi Muhammad itu sama seperti kita. Waduh, ini ngaku Tuhan saja umur ini. Hati-hati, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Abu Lahab itu kan musuh semusuh-musuhnya kepada Rasulullah. Kafir top kepada Rasulullah. Provokator ulun. Niat mata ini Rasulullah itu bolak-balik sudah. Ngusir Rasulullah, iya. Boikot Rasulullah, iya.
Di neraka Abu Lahab yang begitu kafirnya kepada Rasulullah, begitu musuhnya kepada Rasulullah, itu ngisep jempol setiap hari Senin. Ngisep jempol setiap hari Senin keluar air. Nggak ada satupun penghuni neraka yang mendapat keringanan siksa seperti Abu Lahab. Ngisep jempol metu banyu. Neraka ini bukan tempatnya air, tempatnya darah dan nanah, campur sama keringet, kulit, campur jadi satu sudah. Kecuali Abu Lahab ngisep jempol metu banyu. Apa sebab? Sebab Abu Lahab ini ketika Rasulullah SAW lahir, budaknya Abu Lahab namanya Thuwaibah, itu ngasih kabar kepada Abu Lahab, tuanku, berbahagialah anda, selamat, selamat, anda punya keponakan laki-laki. Oh, untung butuh itu. Jadi seneng bukan karena ini calon nabi, ini calon rasul, bukan. Seneng karena keponakannya laki-laki. Lek wedok zaman jahiliyah kan jadi aib ya. Punya anak perempuan, punya keponakan perempuan jadi aib. Jadi aib. Lanang, laki, Abu Lahab, wahai tuanku, Thuwaibah, mulai sekarang kamu merdeka. Sebagai wujud senengnya dia atas kelahiran Rasulullah yang laki-laki, bukan yang calon nabi, calon rasul. Jelas ya? Itu nggak dilupakan oleh Allah senengnya. Sempat senengnya Abu Lahab nggak dilupakan oleh Allah. Walaupun setelah itu kafir, sekafir-kafirnya, setelah itu nggak pernah seneng lagi dah sama Rasulullah, tapi tetap gak dilalekno. Kali Gusti Pangeran. Lah kira-kira apa yang Allah berikan kepada kita ya? Kalau itu Allah berikan kepada Abu Lahab, kira-kira apa yang Allah berikan kepada kita? Hadza ma'al kufri fa kaifa bi farhatin min dhi fuadin imtala iman. Itu Allah berikan kepada Abu Lahab yang kufur luar biasa. Lah kita ini hati kita penuh akan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beruntung. Satu, kita dipilih menjadi muslim. Kedua, kita dipilih menjadi umat Muhammad. Yang ketiga, kita tahu diri bahwa kita ini nggak punya kemuliaan kecuali berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada saudara-saudara kita yang muslim, umat Nabi Muhammad, tapi tidak tahu diri bahwa dia sebetulnya menjadi mulia karena Rasulullah, tapi justru dia rendahkan kemuliaan Rasulullah, dia jatuhkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hate speech-nya, dengan ujaran kebenciannya. Hati-hati, nggak boleh. Nah, umat Nabi Musa dalam kitab Hilyatul Auliya disebutkan ada satu umatnya Nabi Musa itu umurnya 200 tahun, maksiat nggak pernah libur. Sekolah sih anak ini, maksiat gak anak ini. Singkat cerita mati orang ini. Kapan mati orang ini? Akhirnya disyukur-syukur sama orang sak kampung. Dikapok-kapokno. Wapo. Wis anakku wedok muli rotok bengi di aman. Apa fulan mati. Moncak orang itu udah tompes. Tompes. Alhamdulillah bang. Aman sepeda masuk kantil, kunci ini di sepeda aman. Apa fulan tompes. Mati fulan, wis aman. Akhirnya orang nggak ada yang mengurus jenazahnya. Kapok, urip ngerepoti saiki kon njaluk didusi. Moh, urip ngerepoti, mati ngerepoti, gak dibuang di tempat sampah. Nabi Musa mendapatkan perintah dari Allah, selamat Musa, mandikan, sucikan dari kotoran sampah, kafani, solati kubur. Viral sak kampung. Nabi Musa turun tangan hanya untuk nyolati, ngurusi jenazahnya orang yang masih 200 tahun, bukan main. Wah, isinya broadcast, semuanya kabar tentang Nabi Musa turun gunung. Kalau kita punya grup, isinya 1000 chat, 1000 chat, semuanya isinya sama sudah. Nabi Musa turun gunung hanya untuk ngurusi jenazahnya orang yang maksiat 200 tahun. Heboh. Selesai proses pemakaman, satu umatnya Nabi Musa tanya, Musa nggak kenal, nggak tahu. Terus kenapa kau ikut ngurusi? Allah yang perintahkan. Lu apa? Oh, Bani Israel ya. Kalau katanya Aremania kakek cangkem ya. Lah Allah yang ngatur, kok takut apa? Protes ya mari-mari kakek takut. Kenapa Musa? Saya nggak berani tanya sama Allah. Kita penasaran, apa sebabnya kok Allah berikan kemuliaan kepada jenazah 200 tahun maksiat selama hidupnya ini? Kamu yang ngurus jenazahnya, bukan Kutu Mudin mana? Nabi Musa yang ngurus ini. Mulai dari awal sampai ngubur sampai nyolati. Wah, apa kemuliaannya? Ya wis tak takut. Tanya. Nabi Musa itu kan langsung bicara dengan Allah tanpa perantara Jibril. Ya Allah,
Duh Gusti jenengan pun semerap pun ya apa? Ya napa umat kula. Kakean takok, kakean protes. Bilang Musa, bilang. Itu umatmu yang 200 tahun maksiat kepada aku, durhaka kepada aku. Pernah baca Taurat. Ini untungnya orang ahli maksiat tapi masih sempat ngaji. Masih mau memperdalam ilmu agama, masih mau dekat kepada ulama, masih mau masuk masjid. Itu umatmu 200 tahun itu buka-buka Taurat. Setiap dia nemu nama Nabi Muhammad itu dicium. Namanya Nabi Muhammad dicium. Dalam riwayat yang lain ditaruh di keningnya. 1000 kali dia menemukan nama kekasihku Muhammad, 1000 kali dia cium. Ini kan mirip sama seperti kita ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Lo salawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Yo, sallu ala Nabi Muhammad. 1000 kali saya ngomong sallu ala Nabi Muhammad pasti jenengan nyawa. Sama kan? Ahli maksiat tapi masih mau ngaji. Kita ahli maksiat, masih ngomong akeh maksiat. Mek durung ketemu. Mudah-mudahan dunia akhirat gak ketemu. Tutup aibnya kita semuanya oleh Allah. Kesamaan yang kedua dengan umatnya Nabi Musa. Apa? Setiap dia nemu nama Nabi Muhammad, dia cium. Berarti sama seperti kita. Setiap dengar nama Nabi Muhammad, kita sholawat. Karena syariatnya umatnya Nabi Musa nggak ada sholawat, nggak ada sholawat. Tapi umatnya Nabi Musa itu 200 tahun maksiat. Kita umurnya nggak sampai 200 tahun. Berarti maksiatnya umat Nabi Musa mungkin lebih banyak daripada maksiatnya kita. Lah kalau itu Allah berikan kepada umatnya Nabi Musa, kira-kira apa yang Allah berikan kepada kita? Ini saya ngajari dengan husnudzon. Karena kadang-kadang ada orang itu saking putus asanya kepada Allah karena banyaknya dosa yang dia lakukan, banyaknya maksiat yang dia lakukan, ibadah nggak pernah baik, nggak pernah sempurna, putus asa. Saking putus asanya kadang-kadang orang itu ngomong selakar bejat jatuh pisah. Lakar bejat jatuh pisah. Ini seolah-olah dia ngomong lek lakar mlebu neraka sing jero pisan. Lek lakar mlebu neraka sok nang sing jero pisan sing suwe ngono ta sih. Aneh orang seperti ini. Tapi kan ada, kenyataannya kan ada orang ngomong seperti itu. Saya cuma ngajarin jenengan untuk ya kita ini ibadah nggak pernah sempurna sampai sekarang. Iya kita ini banyak maksiat sampai sekarang. Tapi ingat dulu kita punya Rasulullah. Sebodoh-bodohnya orang itu adalah kapan dia putus asa dan dia lupa kalau dia punya Rasulullah. Orang itu kalau sadar kalau dia masih punya Rasulullah, dia nggak mungkin putus asa. Aku akeh dosane bib loh, jenengan tasik nggak ada Rasulullah. Manfaatkan itu cinta tadi itu. Tapi bukan berarti cinta tok terus gak sholat. Ini sama seperti orang pakai baju tapi nggak pakai celana. Ada orang pakai baju tapi nggak pakai celana, edan. Orang kena corona 14 hari di karantina insya Allah waras. Wong kok gini 14 tahun di karantina gue mesti waras. Ada orang pakai baju tapi nggak pakai celana, nilainya sama orang yang telanjang bulat, podo edan nih. Uteke podo setengah rolasi, sama itu. Orang gara-gara pakai baju tapi nggak pakai celana, nggak ada nilainya dia sudah sama. Oleh ngono, sing penting sholawat, sing penting ngaji, sholat gak usah, maksiat gak apa-apa, sing penting cinta sampai Kanjeng Nabi. Wah, saya nggak ngajari begitu. PD sama GR itu beda. GR itu nggak punya modal, tapi merasa punya, itu GR. PD itu punya modal tapi optimis. Bedanya tipis. Lah kita ini sholat iya, ibadah iya, kewajiban iya, maksiat kita berusaha untuk mencegah diri kita. Kadang-kadang kepreset, kesandung, kebentuk, keseret. Tapi kan kita berusaha untuk menjauh. Yo, namanya manusia, tapi kita bukan malaikat, bukan nabi sih. Kepreset tuh nggak apa-apa. Ojo putus asa, mentaso wis. Lawang kita ini masih punya Rasulullah kok. Lawang kita ini masih punya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih, dalam kitab Fatawa Al-Hawi karya Al-Imam Jalaluddin Asyuti disebutkan di situ, panjang ceritanya. Dialog antara Rasulullah dengan Sayyidina Abbas, paman Rasulullah SAW. Panjang ceritanya, cuman di intinya di situ dikatakan begini: wahai pamanku Abbas, ketahuilah Allah itu ketika aku lahir dari Senin, Allah menciptakan 7 gunung ada di atas 7 lapis bumi. 7 gunung di atas 7 lapis bumi.
Di atas gunung yang memenuhi 7 lapis bumi tadi itu, Allah ciptakan banyak malaikat. Yang karena begitu banyaknya, la yuhsihim illallah tabaraka wa ta'ala. Nggak ada yang tahu berapa jumlahnya kecuali Allah. Banyak malaikat. Apa tugasnya mereka? Menyucikan Allah, mengagung-agungkan Allah. Dan Allah jadikan pahala tasbihnya, pahala zikirnya para malaikat itu untuk orang yang bersolawat kepadaku ketika namaku sampai di telinganya. Shallu ala Nabi Muhammad. Malaikat yang sekarang ada di 7 gunung, di 7 lapis langit, itu sedang memberikan pahalanya semuanya untuk kita. Setiap kita dengar nama Nabi Muhammad, kita sholawat, pahalanya untuk kita semuanya. Khusus mulai dari hari kelahiran Nabi Muhammad sampai kiamat. Siapa yang nyaut disebut nama Nabi Muhammad, pahalanya dari sekian banyak malaikat yang memenuhi 7 gunung, 7 lapis langit, semua pahalanya untuk kita. Semua pahalanya untuk kita. Beruntungnya kita. Itu yang dimaksud wa rafa'na laka dzikra, kami tinggikan sebutan namanya tok ditinggikan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap dengar kita nyaut. Kita nyaut. Pahalanya besar karena begitu tingginya akan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun saya cuma mau ngasih satu amalan. Ya. Jenengan baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Barang siapa yang membaca sirat sholawat seperti itu akan cepat atau lambat akan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling lambat, paling lama adalah ketika dia nazar, ketika dia sakaratul maut, ketika dicabut nyawanya, hadir Rasulullah saat itu. Sehingga keselimur. Loro tapi gak ngerasa. Kenapa? Ada Rasulullah. Terhipnotis kita akan keindahan wajah Rasulullah, aroma tubuh mulia Rasulullah yang begitu wangi, wah, dan lain sebagainya yang kita idam-idamkan seumur hidup kita untuk ketemu di akhir umurnya kita. Keloro nazar cuma gak ngerasa. Sakit cuma gak kerasa. Itu paling lamanya. Paling cepat ya mungkin kita sekarang baca malam mimpi. Paham ya? Terus berapa kali itu harus dibaca? 500. Abot. Koi abot ya. Beb tak pikir lah saya tapi 500 ya. Oleh ngenyang Beb, enggak oleh nyogok oleh. Saya mau tanya, kalau misal setiap sholawat saya kasih duit 1000, berarti jenengan khatam setiap hari 500, jenengan dapat gaji 500. Lah kalau 1 bulan 15, cross enteng ya. Lah kok merasa krenteng ya? Pasti jenengan parai kerja. Anak jenengan kengen leren sekolah, wis percuma wis. Gak usah sekolah gurung disugi, tasbih cekelen. Mulai subuh sampai subuh sholawat ping 500. Kok benulan tak nagih nang Habib Fahmi 15 juta. Ya kelenger aku. Prosenteng ya. Mek 1000 ada. 500.000 dijanjeni mimpi ketemu Nabi. Abot Bib. Lo nanti ketika nazak hadir Nabi. Abot Bib. Lho ya oh, bos iki kepengin mimpi dolar apa mimpi Rasulullah. Itu loh nyetrumnya, nyambungnya hati kita itu. HP ini kan ada charger ya. Tapi kalau nggak nyolok ke listrik, ada setrumnya sebetulnya. Cuma kalau nggak nyolok ke listrik, ya podo begoro. Sama, yang paling penting dari sholat itu nyetrum. Hati, mulut, sholawat. Tapi hati nyetrumnya bukan untuk Rasulullah. Nggak nyetrum, nggak nyolok itu namanya. Mau sampai ledeh mulut, nggak bakal ketemu Rasulullah. Harus ada nyetrumnya. Tapi saya nggak ngurang-ngurangi. 500 ya 500 sudah. Saya pernah nyoba 500 itu berapa menit? 20 menit sekali duduk. Kita punya waktu 1440 menit dari 24 jam. Padahal nggak wajib kita baca sekali duduk. Terserah 50 sampai jangkep 500, 25 sampai jangkep 500. Pokoknya mulai maghrib sampai maghrib atau isya sampai isya misalkan. Pokoknya 24 jam. Nggak kurang daripada 500. Nggak lebih, nggak kurang daripada 500. Cepat atau lambat mimpi ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa nggak ngiler kita ini? Masa nggak kepingin, nggak tergiur.
mimpi ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalah sama cacing kita ini. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub itu disebutkan ada cacing sholawatnya 1000 kali. Panjang ceritanya ya, cuman cacing itu nggak butuh sholawat, nggak butuh syafaatnya Nabi. Kenapa? Nggak ada ceritanya cacing itu masuk neraka. Nggak butuh syafaatnya Nabi. Cacing itu nanti di akhir jadi debu. Hewan itu menjadi debu. Paham ya? Tapi sholawatnya ping 1000. Lah kita ini yang butuh pertolongan Nabi di akhirat, yang masih ada resiko neraka. Kalau nggak disyafatin Nabi, kita butuh sama syafaatnya Nabi 500 abad. Lah kok kalah jadi cacing? Ya mending jadi cacingnya kita. Cacing ping 1000, padahal nggak butuh syafaatnya Nabi. Lah kita ini butuh sama syafaatnya Nabi 500 abad. Nah, memang sing sorong ngawiti. Nah, mulai aja dulu 500. Nanti kalau sudah jenengan terbiasa baca 500 setiap hari, sing abot kudu mulai ninggalno sing abot. Jenengan kalau setiap hari sholat duha nggak pernah putus, sekali waktu lupa nggak sholat duha, rasanya kayak ngelakoni dosa. Buat orang yang nggak biasa sholat duha, wah buat sholat duha, kemana sholat tahajud, abot. Tapi kalau sudah istiqomah, sing abot malah kewaliane, ninggalno ya sing abot. Nah kita masih dalam tahap pemula. Apa itu? Memulai, namanya pemula. Mulai ono 500 nggak kurang. Mulai sekarang. Sampai kapan? Sampai mati. Oh sampai maulutan toh. Bukan hanya karena Rabiul Awal kita baca 500, wes gak mimpi aku semari wes. Enggak. Terakhir adalah ketika kita nazar. Ingat. Eman-eman ya, mudah-mudahan cinta ini semakin ditumbuhkan oleh Allah. Kita menjadi orang yang semakin kenal siapa Rasulullah. Dan mudah-mudahan cinta kita kepada Rasulullah bukan cinta yang bertepuk sebelah tangan, tapi cinta yang mendapatkan jawaban tiada lain tiada bukan adalah ampunan dari Allah, syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bulan Rabiul Awal ini, bulan Maulid ini bukan menjadi bulan Maulid yang terakhir buat kita semuanya. Mudah-mudahan setiap kita ketemu bulan Maulid, kita dijadikan umat Nabi yang kenal siapa nabinya, yang cinta sama nabinya, dan menghormati siapa nabinya. Dan mudah-mudahan setiap kita ketemu bulan Maulid, kita dipertemukan oleh Allah dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semuanya berkat kemuliaan Rasulullah, berkat kemuliaan Rabiul Awal, berkat kemuliaan salawat kita selama ini, Allah akhiri umur kita dengan husnul khatimah, sehingga nanti di akhirat kita bisa masuk surga bersama rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma amin. Rabbana anfa'na bima